20 tentara India dan 40 tentara Cina tewas di bentrokan perbatasan Ladakh. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Bertentangan dengan laporan sebelumnya, setidaknya 20 tentara India dilaporkan tewas dalam bentrokan dengan pasukan Cina yang terjadi di Garis Kendali Aktual atau LAC di Lembah Galwan di Ladakh pada Senin malam 15 Juni 2020. Ini adalah informasi mengejutkan yang mengalir dari sumber-sumber di pemerintah India, sebagaimana dilaporkan oleh beberapa kantor berita. Sumber-sumber itu juga menunjukkan adanya korban besar di pihak Cina dalam pertempuran sengit antara kedua pihak setelah berminggu-minggu ketegangan di perbatasan. Laporan yang belum dikonfirmasi mengklaim bahwa Cina juga menderita setidaknya 40 korban dalam insiden itu. Bentrokan berdarah pertama antara kedua negara dalam lebih dari 45 tahun. Kedua negara yang berperang di perbatasan tahun 1962 terlibat dalam bentrokan serupa di tahun 1975. Dilaporkan bahwa pada hari Senin malam, bahkan ketika Kolonel Santos Babu, komandan resimen itu terlibat dalam dialog, sebuah pertarungan sengit terjadi antara kedua belah pihak. Ironisnya, insiden itu terjadi selama eskalasi penumpukan pasukan. Laporannya tidak dapat dikonfirmasi mengklaim bahwa sekelompok besar pasukan Cina menyerang tentara India dengan tongkat, batu, dan tongkat yang digulung dengan kawat berduri yang menimbulkan kerusakan parah di pihak India. Menurut sumber-sumber di pemerintahan India, seperti dikutip oleh beberapa kantor berita, tentara India membalas dengan keras yang mengakibatkan banyak korban di pihak Tiongkok. Laporan yang belum dikonfirmasi mengklaim bahwa setidaknya 40 tentara Cina juga bisa terbunuh dalam insiden itu. Namun Angkatan Darat India menjelaskan bahwa tidak ada penembakan yang terjadi sebagai bagian dari bentrokan perbatasan yang buruk. India mengklaim bahwa bentrokan itu merupakan hasil dari upaya pihak Cina untuk secara sepihak mengubah status quo di LAC di Lembah Galwan. Mereka menolak klaim Cina bahwa tentara India telah menyusup ke wilayah Cina. Negara naga telah menunjukkan niat agresif dalam bentuk penumpukan pasukan besar-besaran dan melakukan latihan militer di sepanjang LAC dalam beberapa minggu terakhir. Bahkan ketika Cina memamerkan kekuatan militernya dipandang sebagai provokasi yang jelas. Tentara Cina sering melanggar LAC dan menyusup ke wilayah India di beberapa tempat memicu ketegangan lebih lanjut antara kedua negara. Cina diyakini menggunakan tindakan perang ini sebagai taktik intimidasi untuk memaksa India melepaskan kegiatan konstruksinya di pihak LAC. Faktanya, Cina marah terhadap India karena meletakkan jalan penghubung dengan dekat LAC untuk melawan pembangunan militer tetangga yang luas di sisinya. Di sisi lain, ada apa di balik pertikaian militer India dan Cina? Kedua negara memiliki jumlah tentara terbanyak di dunia dan sama-sama memiliki senjata nuklir. Krisis India-Cina kian memburuk pada Selasa 16 Juni 2020. Tentara India mengatakan 3 tentaranya, termasuk seorang kolonel, tewas ketika terlibat bentrokan dengan tentara Cina. Pada Selasa 16 Juni 2020 malam, media India melaporkan 20 tentaranya tewas dan militer India telah menyebabkan 43 korban di pihak Cina. Cina belum mengonfirmasi jumlah tentaranya yang meninggal dan terluka. Peristiwa yang berujung pada kematian ini adalah yang pertama selama lebih dari 40 tahun. Kedua raksasa Asia tersebut berseteru soal wilayah perbatasan. Lalu, bagaimana konfrontasi kali ini bisa terjadi dan apa penyebabnya? Korban bertambah, 20 tentara India tewas dalam bentrokan dengan militer Cina. Tentara Cina dan India baku hantam di wilayah perbatasan yang dipersengketakan. Cina dan India bersengketa soal sungai, banjir dahsyat pun menerjang. Perseteruan India-Cina. Lokasi bentrok pada Selasa 16 Juni berada di perbatasan de facto kedua negara yang dinamakan Garis Kendali Aktual atau LAC di Lembah Galwan di Ladakh.
Lembah ini terletak di wilayah sengketa Kashmir yang syarat personel dan persenjataan militer. Kashmir sering menjadi sumber konflik karena adanya sengketa wilayah antara India, Pakistan, dan Cina. Banyak insiden antara petugas patroli India dan Cina terjadi di Lembah Galwan. Sejak April, kedua negara telah menempatkan tank artileri, peluncur roket, dan tentara di sekeliling lembah. Para tentara di lapangan juga didukung dengan helikopter penyerang dan pesawat tempur. Pada awal Mei, ketegangan antara kedua negara meningkat setelah media India mengatakan tentara-tentara Cina telah mendirikan tenda, menggali parit perlindungan, dan memindahkan sejumlah peralatan militer besar beberapa kilometer dari teritori yang diklaim India sebagai wilayahnya. Hal itu terjadi setelah India membangun sebuah jalan yang panjangnya beberapa ratus kilometer menuju pangkalan udara yang terletak di ketinggian. Pangkalan udara ini kembali diaktifkan India pada 2008 lalu. India telah menyalahkan Cina terkait insiden terbaru ini. Selama proses deeskalasi berlangsung di Lembah Galwan, pertikaian yang melibatkan kekerasan terjadi kemarin malam yang memakan korban di kedua belah pihak, kata militer India dalam sebuah pernyataan. Cina membalas India dengan memintanya tidak mengambil aksi sepihak atau memicu masalah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Zhao Lijian mengatakan India telah masuk ke perbatasan Cina dan memprovokasi dan menyerang tentara Cina mengakibatkan konfrontasi fisik yang serius antara tentara perbatasan kedua negara. Mengapa kedua negara bisa berseteru? Beberapa hal menyebabkan perseteruan India dan Cina, namun akar permasalahannya terletak pada tujuan strategi keduanya yang saling bersaing. Panjang perbatasan India dan Cina membentang lebih dari 3.440 km dan di bentang itu kedua negara memiliki beberapa klaim teritorial yang bertabrakan satu sama lain. Sejak 1950-an, Cina menolak mengakui perbatasan kedua negara yang ditentukan pada masa penjajahan Inggris di India. Pada 1962, perseteruan ini memicu perang singkat yang membuat India harus menanggung kekalahan memalukan. Saling klaim wilayah. Sejak Perang 1962, India dan Cina saling menuding satu sama lain soal pendudukan wilayah. India mengklaim Cina menduduki wilayah seluas 38.000 km persegi yang terletak di Lembah Galwan, lokasi pertikaian saat ini. Cina mengklaim sebuah negara bagian India, Arunachal Pradesh, yang disebutnya sebagai Tibet Selatan. Kedua negara juga berada pandangan soal garis perbatasan di beberapa sektor wilayah lain. Garis kendali aktual atau LAC di Ladakh memiliki penanda perbatasan yang tidak layak lantaran banyak terdapat sungai, danau, dan pegunungan dengan puncak salju. Ini berarti garis perbatasan yang memisahkan tentara keduanya dapat bergeser sehingga para tentara rentan bertikai. Beberapa perundingan yang digelar kedua negara dalam 30 tahun terakhir gagal memecahkan sengketa perbatasan ini, namun cukup berhasil dalam menegakkan stabilitas wilayah. Membangun infrastruktur. Untuk menyokong tentara yang dikerahkan ke wilayah tersebut, India dan Cina sama-sama membangun infrastruktur seperti rel kereta api dan jalan barat. India tertinggal dari Cina soal ini. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, India mulai membangun puluhan jalan sepanjang LAC. India kini mengejar target untuk menyelesaikan pembangunan jalan-jalan tersebut pada Desember 2022. Salah satu jalan menuju Lembah Galwan tempat konflik saat ini. Cina juga telah membangun jalan dan infrastruktur di sebuah area yang lokasinya penting secara strategis bagi Beijing karena jalan itu menghubungkan provinsi Xinjiang dengan bagian barat Tibet. Kekuatan global versus kekuatan regional. Ekonomi Cina hampir 5 kali lipat lebih besar dari India. Cina memandang dirinya sebagai pengganti Amerika Serikat dalam hal dominasi dunia. Di sisi lain, India memiliki visi untuk mewujudkan tatanan dunia multipolar seraya berharap mengemban peran yang signifikan dalam tatanan tersebut. Politisi dan analis India terkadang bicara seolah-olah kekuatan India dan Cina seimbang tanpa mengakui kemajuan luar biasa yang telah ditorehkan Cina. Agustus lalu, India membuat sebuah keputusan yang kontroversial dengan mengakhiri otonomi terbatas dengan bagian Jammu dan Kashmir. India lalu menggambar ulang peta wilayah tersebut yang lalu dikecam Cina. Ini melahirkan negara bagian Ladakh yang mencakup Aksai Cina. Wilayah yang diklaim pemerintah India tetapi dikendalikan Cina. Bentrokan Selasa 15 Juni malam terjadi di area tersebut. Faktor Pakistan.
India telah mewaspadai relasi antara China dan Pakistan yang telah lama bersekutu. India menuding China membantu Pakistan mendapatkan teknologi nuklir dan rudal. Pemimpin senior pemerintahan India yang didominasi oleh Partai Nasionalis Hindu BJP juga telah membahas upaya-upaya mencaplok kembali wilayah Kashmir yang dikendalikan Pakistan. Sebuah ruas jalan strategis jalan tol Karakoram melewati Kashmir yang menghubungkan China dengan Pakistan. Beijing telah menginvestasikan sekitar 60 miliar US dollar untuk membangun infrastruktur Pakistan yang dinamakan Koridor Ekonomi Cina-Pakistan sebagai bagian dari inisiatif Sabuk Jalan. Jalan tol tersebut merupakan jalan utama untuk mengantarkan barang-barang dan menuju pelabuhan Gwadar yang terletak di selatan Pakistan. Pelabuhan itu memungkinkan China memiliki pijakan di Laut Arab. India khawatir bahwa kedepannya pelabuhan Gwadar akan digunakan sebagai fasilitas pendukung operasi Angkatan Laut China di Laut Arab.